Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Ya, kita akan menyanyi satu lagu. Lagunya Terima Kasih Tuhan. Bisa semua? Bisa. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Nah, sekarang siapa yang mau pimpin doa? Siapa? Ayo. Hei, maju pimpin doa, Renaldi. Ya, amin. Akan absen ya sebelum kita mulai. Ya, Alvaro. Hadir. Alvaro hadir. Beatrice. Hadir. Dominikus Hadir. sakit. Ya. Hadir. George. Hadir. Jensi. Hadir. Maria Marcelia Olive. Hadir. Nathanael. Hadir. Sonia. Hadir. Iren. Hadir. Nagita. Tidak hadir. Kenapa? Sakit. Sakit ya Nagita ya. Noel. Hadir. Patricia. Hadir. Priscilla. Hadir. Renaldi. Hadir. Ya. Belajar tentang pemeliharaan Tuhan. Sekarang keluarin Alkitab, yang pegang Alkitab. Bagi ke baca bersama. Ya. Dua raja-raja Alkitab, dua raja-raja pasal 5 ayat 1 sampai 19. Dua raja-raja 5 ayat 1 sampai 19. Dapat semua? Sudah? Kita akan baca bersama-sama. Renaldi di sampingnya Vio. Ada? Oke. Sudah semua ya? Dua raja-raja
pasal 5 ayat 1 sampai 19. Oke, John. Ayo, 1, 2, 3. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, ada Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian sembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana untuk menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar bagimu, bukankah Bapak dapat melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia menanamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir.
Kemudian kembalilah ia dan seluruh pasukan kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya seluruh pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa, dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak." Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Kita sudah baca Alkitab? Apa yang kalian dapat dari pembacaan Alkitab hari ini? Apa kira-kira yang kalian dapat dari pembacaan Alkitab? Siapa itu yang tadi kita baca itu? Cerita tentang siapa? Naaman. Naaman kenapa dia? Sakit kusta. Terus gimana dia? Sakit kusta? Tahu nggak sakit kusta itu seperti apa? Sakit kusta itu merah-merah badannya, ya putih bercak-bercak, ya. Jadi Naaman ini sakit dan tidak ada yang bisa menyembuhkan. Kenapa? Tidak ada obat. Dia sudah berobat kemana-mana, ya, tapi tidak dia sembuh. Sementara dia adalah apa? Tugasnya seperti apa? Dan di situ bilang apa ya? Masa raja nggak bisa jaga dia supaya dia sehat? Masa raja nggak bisa kirim dokter terbaik untuk jaga dia supaya dia tetap sehat? Itu kan panglimanya, panglima kerajaan. Kan ada uang banyak raja. Ada tabib-tabib banyak, ada dokter-dokter yang banyak di kerajaan. Kenapa dia nggak bisa sembuh? Apa yang pernah sakit? Gimana rasanya kalau sakit? Siapa yang kemarin baru-baru saja sakit? Sakit apa? Demam. Gimana rasanya, George? Lemas. Re, sakit apa? Tinggi sampai di mana? Panas. Apa lagi? Demam. Kirain apa? Pusing sama demam. Udah jatuh. Ya. Walaupun kita sakit kan tetap sembuh. Siapa yang kasih sembuh? Tuhan. Artinya siapa yang memelihara kita? Tuhan. Nah, sekarang Pak Guru tanya, siapa yang punya binatang peliharaan di rumah? Petri, siapa yang kamu ini binatang peliharaanmu apa? Anjing. Kamu? Kucing. Priscilla ya? Patricia. Re? Ikan.
Kamu apa? Ikan. Ikan. Kamu? Meong. Ya. Anjing. Anjing. Kamu apa? Ikan. Nathan tak punya? Nathan pelihara apa? Gak ada. George. Ikan. Kamu? Huh? Tuh, baik. Gimana? Kalau kalian punya binatang peliharaan dijaga nggak? Hmm? Cara menjaga dan merawat binatang peliharaan itu gimana caranya? Kasih makan. Yang kedua, kasih minum. Yang ketiga, hah? Mandiin. Yang keempat, hah? Rawat. Kalau binatang sakit ya rawat. Kalau binatangnya mati, nah gimana rasanya? Sedih. Nah, kita saja tahu bagaimana cara merawat binatang-binatang peliharaan kita. Kan? Anjing dikasih makan, ya. Kucing dikasih makan, dimandiin. Ya. Re, ikannya dikasih makan enggak? Tiap hari? Hah? Tiap hari enggak? Re ini dia punya ikan, ya. Beberapa hari enggak dikasih makan. Sampai ikannya dulu dia beli gemuk. Sekarang ikannya udah kurus. Kemarin baru dia beli makan. Ya, itu berarti bahwa dia tidak bertanggung jawab memelihara binatang yang dia pelihara. Nah, orang yang memelihara binatang harus menjaga dan merawat. Begitu juga kita. Siapa yang menjaga kita? Siapa yang memelihara kita? Tuhan siapa? Tuhan siapa? Ya. Pernah sakit? Katanya Tuhan menjaga. Tuhan memelihara. Kok sakit? Hah? Katanya Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Kok sakit? Hah? Pertanyaannya, kalian jaga anjing peliharaan di rumah enggak? Rawat enggak? Sakit enggak dia? Bisa sakit. Bukan berarti bahwa kalau Tuhan menjaga, memelihara, merawat, berarti tidak sakit. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita sakit supaya kita merasakan apa? Pemeliharaan itu. Kalau kita tidak sakit, kita tidak pernah tahu kalau Tuhan itu jaga kita. Contoh kalau kita sakit, Tuhan mau supaya kita apa? Istirahat dong. Karena kamu terlalu capek bermain, fisikmu tidak kamu jaga. Tuhan jaga kita, Tuhan rawat kita, tapi kita juga harus merawat diri kita sendiri. Contoh, kamu punya anjing, kamu sudah kasih mandi, kamu sudah rawat dia. Kadang-kadang dia masih pergi makan di samping. Bisa saja. Kalau makan, ya. Nah, karena itu peliharaan Tuhan bukan berarti membuat kita tidak menghadapi atau tidak mengalami sakit penyakit, ya. Nah, dari cerita yang tadi Pak Guru cerita tentang bagaimana kalian memelihara binatang, ya, dan juga kita bicara tentang bagaimana kita merawat, mencintai binatang peliharaan kita, maka begitu juga Allah pelihara hidup manusia. Memelihara itu berarti bahwa menjaga, melindungi, dan merawat, serta menolong dan menyelamatkan ketika kita ada dalam masalah. Contoh, kalian yang punya anjing coba angkat tangan. Yang punya anjing. Nah, kalau anjingnya kecil terus digigit sama anjing yang besar, kalian menolong nggak?
Hah? Menolong nggak anjing kalian yang digigit sama anjingnya tetangga? Atau kalian punya kucing? Ya, datang dilawan sama kucing tetangga yang lebih besar. Kalian menolong nggak? Memelihara itu berarti menjaga, merawat, menolong, dan menyelamatkan. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan memelihara kita, berarti Tuhan juga melindungi, merawat, dan menolong, menyelamatkan kita ketika kita ada dalam apa? Masalah. Contohnya masalah apa saja? Siapa yang pernah dapat masalah? Yang ada kena masalah. Dan Tuhan tolong. Coba. Contoh. Pernah nggak kalian ada problem, tapi Tuhan tolong? Siapa coba yang bisa, yang punya? Contoh. Ada nggak? Jos, pernah nggak? Kamu nggak pernah ada masalah? Ya, masalahnya apa? Berantem sama? Dimarahin nggak? Terus apa yang dilakukan? Hah? Orang tua datang nggak? Ya. Ada lagi yang lain? Giren? Kok semua berantem? Kalian mau berantem ya? Terus Tuhan tiba-tiba datang? Ya, Re, apa tadi Re? Berantem sama adek. Kok semua berantem? Gak ada masalah lain? Enggak. Sakit. Dimarahin. Dibawa ke dokter. Kemudian disembuh. Ada enggak yang pernah dikejar anjing? Saya. Siapa yang datang nolong kamu? Hah? Ada aja Tuhan kirim orang untuk apa? Menolong kamu, menyelamatkan kamu. Kalau enggak kan kakimu digigit anjing bisa apa namanya penyakit kalau digigit anjing? Rabies. Nah, begitu juga Tuhan menjaga dan memelihara kita. Contoh yang tadi kita baca adalah tentang Naaman. Naaman ini dia sakit kusta. Di seluruh istana itu sudah cari dokter, tabib, tapi tidak ada yang bisa menolong dia. Nah gimana kan panglima itu harus gagah perkasa. Begitu dia. Ya. Siapa yang pilih jadi tentara atau polisi? Ya, tentara atau polisi kan harus gagah perkasa. Siap, hormat. Ya begitu. Nah tiba-tiba kalau dia lagi sakit semuanya ini gimana dia bisa siap betul kan nggak bisa benar dia kan panglima sampai raja sudah minta semua tapi nggak ada yang bisa menolong Naaman. Nah di rumah Naaman itu ada seorang apa pembantu dari istrinya yaitu gadis dari Israel yang dijadikan Hawa. Dia bilang sama nyonyanya tentang di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan. Nah, maka dibilanglah kepada Naaman. Naaman bilang kepada raja. Kemudian raja bilang, oke, siap. Saya akan kirim surat. Ya, kepada Raja Israel nanti Renaldi yang akan antar ke Israel, begitu ya. Renaldi siap tidak? Siap. Siap. Jadi prajurit yang antar. Siap. Akhirnya dikirimlah surat itu kepada Raja Israel. Sampai di sana Raja Israel baca surat itu, cari masalah ini raja itu. Masa saya Tuhan kah yang bisa bikin mati atau hidup orang? Dia cari masalah nih, kita bisa perang. Tapi Nabi Elisa bilang, sungguh saja dia datang kepadaku supaya mereka tahu bahwa di Israel ada Tuhan yang bisa menyembuhkan, Tuhan yang memelihara orang yang percaya kepadanya, Tuhan yang berkuasa itu. Maka datanglah Naaman dengan pasukan kuda sampai di rumah Elisa. Yang keluar Nabi Elisa enggak? Siapa yang keluar tadi kita baca? Hah? Disuruh siapa?
Siapa yang disuruh itu? Pegawainya disuruh pergi, kasih tahu dia. Apa yang disuruh tadi? Hah? Dikasih tahu Naaman suruh buat apa? Mandi di mana? Berapa kali? 10 kali. Mana Naaman itu? Hah? Hah? Sudah jalan jauh-jauh disuruh mandi. Saya pikir dia datang kemudian angkat tangan. Kan kalau orang tabib kalau sembuhan kenapa? Ternyata apa disuruh mandi. Jengkel deh di tempat. Di tempat saya ada tempat sungai yang lebih bagus dari semua sungai di Israel. Pegawainya bilang, Tuhan, bukan tadi cuma suruh mandi. Apa beratnya disuruh mandi? Itu disuruh yang susah ya Tuhan bilang, cuma suruh mandi di sungai. Sungai apa? Yordan. Sungai Yordan. Apa beratnya? Nah, oh iya ya. Akhirnya apa deh turun mandi berapa kali? 7 kali. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hah? Apa? Penyakit kustanya hilang. Sakit kustanya hilang. Berarti air sungai Yordan hebat dong. Betul? Air sungai Yordan yang ada mujizatnya? Tidak. Air sungai Yordan yang hebat? Tidak. Hah? Tidak. Lalu siapa yang hebat? Tidak. Tuhan yang berkuasa. Mandi di sungai Yordan itu hanya minta ketaatan. Ya, dan air sungai Yordan itu cuma sarana. Tapi yang menyembuhkan Naaman adalah Tuhan. Contohnya, kalian pernah sakit kan? Nah, ya, kalian pergi ke dokter nggak? Dapat apa dari dokter? Bukan amplop, bukan jajan. Apa? Hah? Kok dikasih obat? Nggak dikasih uang sama dokter. Terus kalian disuruh apa? Dikasih obat? Disuruh minum obat. Sehari minum berapa kali? Ada yang 3, ada yang 2. Re minum obat berapa kali? 3 kali. Kamu? 3 kali atau 2 kali? Pio 3 kali. Langsung sembuh? Habis minum 3 kali langsung sembuh? Naaman aja enggak mandi 1 kali langsung sembuh. Mandinya berapa kali? 7 kali. Maksudnya bahwa apa? Ada proses untuk sembuh. Air itu yang sembuhkan Naaman? Hah? Siapa? Obat yang sembuhkan kalian? Hah? Obat yang sembuhkan kalian? Lalu kenapa minum obat kalau bukan obat yang sembuhkan? Hah? Obat itu sama dengan sungai Yordan, cuma alat atau sarana dari Tuhan untuk mengalirkan kesembuhan. Tapi yang sembuhkan kalian siapa? Yakin? Bukan dokter? Serius? Besok nggak usah ke dokter lagi. Kan bukan dokter yang sembuhkan, kan Tuhan. Obat dan dokter itu alat yang dipakai Tuhan untuk menyalurkan kesembuhan. Artinya siapa yang jaga kita? Siapa yang pelihara kita? Siapa yang menyembuhkan kita? Sama dengan Naaman. Yang sembuhkan Naaman siapa? Melalui air sungai Yordan. Nah, setelah sembuh, apa yang dilakukan Naaman? Hah? Datang, bilang apa? Dia mau bayar karena dia sembuh.
sembuh. Ya, Elisa mau enggak? Enggak. Karena Elisa merasa kalau siapa yang sembuhkan dia, bukan Elisa. Begitu. Kalian setelah sembuh apa yang kalian lakukan? Hah? Gembira. Hah? Berterima kasih sama Tuhan. Elisa bilang sama Naaman, apa? Bukan. Tapi maka dia harus Berterima kasih kepada Tuhan. kepada Tuhan. Makanya Naaman bilang mulai hari ini hanya kepada Tuhan orang Israel saya menyembah. Dia yang dulu tidak percaya kepada Tuhannya bangsa Israel, Tuhannya kita. Setelah dia sembuh, dia melihat bahwa Tuhan Allahnya orang Israel, Tuhan Allahnya kita hari ini yang memelihara, menolong, menyelamatkan dan menyembuhkan, sehingga dia percaya kepada Tuhan. Lalu kalian semua sudah sembuh, angkat tangan yang sudah sembuh kemarin sakit. Kalau yang belum sembuh harus dibawa ke UGD ya. Nah, sudah sembuh? Nah, sudah berterima kasih tak sama Tuhan? Gimana caranya kalian berterima kasih sama Tuhan? Gimana doanya? Hah? Gimana doanya kalian? Hah? Coba, Iren, gimana caranya kamu bilang terima kasih sama Tuhan? Begitu? Berdoa berapa kali? 1 kali saja. Setelah itu lupa. Atau 3 kali sehari. Minum obat dong. Bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan harus dilakukan setiap hari. Mulai dari bangun pagi harus mengucap syukur. Caranya apa? Mulai berdoa. Bilang apa sama Tuhan kalau pagi-pagi bangun? George. Terima kasih Tuhan karena sudah Iya, George bilang kalau pagi-pagi bangun itu berdoa, bilang Tuhan terima kasih, Tuhan sudah jaga, pelihara George dari tadi malam yang gelap gulita itu, yang banjir itu, ya, sampai hari ini bisa bangun di pagi hari. Gimana, Patricia? Patricia, ayo, gimana doanya? Kalau sembuh dari sakit, hari ini dan selamanya. Ya. Kalau malam doa, kalau mau tidur apa doanya? Vio. Gimana Vio, suara yang kencang? Tuhan Yesus terima kasih, kenapa? Hah? Sudah jaga dari pagi sampai malam. Loh, Tuhan yang jaga loh, Tuhan yang pelihara kita dari pagi bangun ke sekolah, belajar, bisa lari-lari di atas. Kalau Tuhan tidak jaga jatuh. Pingsan. Tapi karena Tuhan yang jaga, maka kita belajar untuk bersyukur untuk apa saja yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Oke? Ya. Anak-anak sama seperti Naaman, dia bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Tuhan bisa sembuhkan dia. Begitu juga tadi Pak Guru kan tanya, anak-anak semua pernah sakit dan disembuhkan. Kan bukan karena minum obat kan? Kita minum obat juga, tapi bukan karena obat, tapi karena Tuhan. Maka kita harus hidup dalam hidup yang selalu mengucap untuk pemeliharaan Tuhan. Tuhan baik enggak? Tuhan Yesus baik enggak? Nah, kalau Tuhan Yesus baik, sekarang Pak Guru kasih tugas.
kepada semua. Ini ada lembar kerja siswa, ada soal. Tulislah pemeliharaan Allah di saat yang pertama. A itu senang, B susah, ya. Kemudian yang ketiga, tulislah 3 hal yang kamu lakukan agar selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan senang dan susah. Dikerjakan. Sakitnya Pak. Minum obat. Tulis nama dulu ya. Tulis namanya. Tulis nama aja ya, lain-lain nggak usah ya. Nama aja. Nama aja yang depan. Tulis nama di depan. Ya. Nama lengkap ya. Ya, kan tadi sudah dengarkan itu soalnya tentang yang pertama, tulislah pemeliharaan Allah di saat kamu senang. Contoh pemeliharaan Allah di saat kamu senang. Apa sih yang Tuhan pelihara kamu dalam keadaan senang sehingga kamu bisa apa? Contoh bisa apa lagi? Naik kan banyak tuh. Kemudian pemeliharaan Tuhan waktu susah. Susah itu contohnya apa? Ada masalah apa? Atau ada contohnya yang tadi ya. Silakan ditulis. Yang berikut 3 hal yang kamu lakukan agar selalu bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan susah maupun senang. Ya, oke, mengerti tugasnya? Hah? Ya, dikerjakan sekarang. Sudah dikerjakan. Jensi bisa? Ya. Nathan bisa? Yang ini Nathan ditulis itu kenapa kamu ini? Ya boleh. Sudah? Kamu sudah? Mana parafnya? Coba buka. Sudah tulis? Lanjut. Nathan? Sudah kamu? Ini belum ya? Ini? Sudah? Mana? Ya, itu kan kamu. Ini cepat sekali ya. Sudah selesai Renaldi ya. Sudah? Iren? Beatrice bisa? Sudah? Kan kalian mengalami mana susahnya, senangnya pemeliharaan Tuhan. Tadi kan sudah ada yang bilang waktu sakit Tuhan sembuhkan. Kemudian peristiwa senang tadi apa? Waktu apa? Hah? Sehat Tuhan. Ya, tinggal dituliskan saja.
Nah, itu ada yang cepat sekali nulisnya. Oke. Ya, berapa yang sudah selesai? Angkat tangan. Yang sudah selesai kerja tugas. Berapa? Vio, Henardi, Priscila, Patricia, ya, Alvaro. Nah, yang sudah kan? Pak Guru minta ada yang baca di depan hasil yang dia tulis. Bagaimana pemeliharaan Tuhan waktu senang dan waktu susah. Kemudian yang berikut itu apa? Tulislah 3 hal yang kau lakukan selalu bersyukur dalam keadaan. Sekarang mulai dari abjad A. Please, Alvaro maju. Ya, kasih tepuk tangan dong buat Alvaro. Ya, baca yang keras ya Alvaro ya. Baca dulu dari sini. Ya, baca dulu soalnya. Tulislah pemeliharaan alat saat senang, masih diberi nafas oleh Tuhan dan masih diberkati oleh Tuhan. Ya, yang itu yang apa? Yang senang, Ya. yang susah. Sendirian di rumah. Oh, itu susah kalau sendiri di rumah. Oh. Terus sebutkan apa lagi? 3 hal yang kau lakukan agar selalu bersyukur kepada Allah. Ya, apa itu 3 hal tuh? Berdoa. Ya. Memuji Tuhan. Pergi ke sekolah minggu. Ya, tepuk tangan buat Alvaro. Dia berani. Yang berikut adalah Noel. Kerasin suaranya. Ya, apa? Kerasin suaranya. Kurang keras tuh, enggak dengar. Ya, dia senang waktu naik kelas. Sama apa? Hah? Oh, pas merayakan ulang tahun Tuhan kasih dia panjang umur. Sekarang yang susahnya. Jelasin. Dia susah itu waktu kerja, ujian, ulangan. Kalau soalnya susah, dia susah. Begitu. Sama kalau ada masalah. Masalahmu apa sih? Oh, sakit. Pikir masalah apa? Alvaro. Yang berikut, apa soalnya? Apa 3 hal yang kamu lakukan untuk selalu bersyukur? Dan terima kasih kepada siapa? Terus berdoa dan baca Alkitab. Tepuk tangan untuk Noel. Yang berikut Renaldi. Tuliskan pemeliharaan alat saat senang. Ulang tahun dikasih hadiah. Hadiah apa? Mainan. Nah, sekarang yang susahnya. Susah kita mengerjakan PR. Susah dalam belajar. Susahnya kalau dia lupa kerja PR. Itu susah ya? Terus Tuhan jaganya gimana?
kalau nggak kerja PR? Lanjut yang satu. Tuliskan segala hal yang kau lakukan agar selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan senang dan susah. Apa saja? Satu, berdoa. Dua, Satu, berdoa. Dua, pergi ke sekolah minggu. pergi ke sekolah minggu. Yang ketiga, Terima kasih. oke, tepuk tangan untuk Terima kasih kepada Tuhan karena sudah sembuhkan dari berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah sembuhkan Renaldi. Tepuk tangan untuk Renaldi. Ada lagi, ini kan tiga nih cowok semua nih. Di manakah para cewek. ladies, di manakah tunjukkan pesonamu? Silakan ladies, tunjukkan pesonamu. Ayo Pak Trisya. Please welcome. Tunjukkan pesonamu ladies. Tepuk tangan dong, kasih dia, ayo biar dia semangat. Dia video Pak. Tuliskan kebenaran Allah di saat senang saya selalu senang Oke, pas apa? Senangnya itu seperti ulang tahun, naik kelas, dapat hadiah. Wah, susahnya? Tuhan memelihara saya dalam keadaan kesehatan dan kesembuhan saat saya sakit. Tuhan memberi jalan keluar saat saya mengalami masalah. Ya, waktu sakit disembuhkan, kena masalah dibantu Tuhan, musibah ditolong Tuhan, karena Tuhan memelihara. Nah, yang berikut 3 contoh yang kamu lakukan untuk bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Tuliskan 3 hal yang kau lakukan agar selalu bersyukur kepada Allah dan pada Tuhan Tuhan. Saya akan memenuhi Tuhan saya sedang pada Tuhan Tuhan. Tuhan beribadah di gereja juga memberikan doa dan berdoa. Oke, tepuk tangan untuk Pris di Patricia. Ya, satu lagi ya. Belum selesai. Ya, sekarang kita kasih kesempatan satu ladies lagi. Iren. Please welcome Belum. Iren. Ayo. Masanya kan ayo. Indra ada Pak Indra? Yang Ayo, silakan. tulislah pemeliharaan Allah di saat senang. Di saat senang saya bisa merayakan ulang tahun dan bisa merayakan bersama teman-teman. Ulang tahun merayakan bersama-sama teman dan orang tua. Susahnya? Susahnya pada susah buat mengerjakan seorang novel maka saya datang dan Karena susah waktu buat kerjakan tugas, tapi ada kakak yang datang membantu karena pasti Tuhan yang gerakkan gitu. Oke? Yang berikut, terakhir soalnya tuh. tuliskan 3 hal yang kau lakukan agar selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan senang dan susah. Yang pertama seperti ibadah sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, Yang kedua seperti bisa menyanyi lagu rohani. ya, Ya bisa berdoa kepada Tuhan. ya. Tepuk tangan untuk Iren. Ya, oke, berarti hampir semua bisa pahami kan? Materi hari ini tentang apa materi hari ini? Hah? Pemeliharaan Tuhan. Tuhan pelihara kita dalam susah maupun senang. Sakit bukan berarti Tuhan tidak pelihara, ya. Tapi Tuhan izinkan supaya kita apa? Bisa istirahat. Yang berikut,
Kita sembuh bukan karena hanya minum obat dan pergi ke dokter. Obat dan dokter cuma apa? Sarana atau alat bagaimana Tuhan memberikan kesembuhan. Seperti siapa? Naaman mandi 7 kali di Sungai Yordan. Bukan Sungai Yordan yang sembuhkan, tapi Sungai Yordan itu cuma sarana air untuk mengalirkan, memberikan kesembuhan. Tapi yang memberikan kesembuhan siapa? Tuhan. Siapa? Tuhan Yesus. Berarti karena Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan itu berarti Tuhan menjaga, memelihara, menolong. Tuhan sebagai pemelihara kita, Dia yang menjaga, menolong, merawat, memelihara. Sama seperti kita punya apa tadi? Binatang peliharaan, kita menjaga dan merawatnya, bukan berarti dia tidak akan sakit. Ya, tapi kalau kita binatang kita sakit, kan kita makin sayang kan? Menjaga. Kalau kita lagi sakit, Tuhan makin dekat dengan kita. Jadi kalau sakit tidak perlu mengeluh, tidak boleh putus asa, tidak boleh marah, karena kalau orang sakit itu justru Tuhan dekat dengan dia. Karena kita sakit, Tuhan tolong saya supaya sembuh, maka kita akan merasakan apa? Pemeliharaan Tuhan. Oke, sekarang kita mau nyanyi satu lagu deh. Lagu apa? Ya, oke. Berdiri semua. Simpan dulu itu. Kita nyanyi kasih Yesus. Bisa semua? Sambil tepuk tangan, ada gerakannya? Siapa yang mau tunjukin gerakannya? Ya. Olive. Oke, bilang teman-teman bernyanyi. Ikutin gerakan saya. Oke, 1, 2, 3. Kasih Yesus, Indah, indah, oh indah. kasih Yesus, Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ulang, kurang semangat. Olive sudah kasih tunjuk gerakannya, masih ada yang tidak mau semangat. Anak Tuhan Yesus harus semangat. Ya, 1, 2, 3. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke, berarti kasih Yesus, pemeliharaan Tuhan Yesus itu lebih indah dari apa? Pelangi, lebih indah dari bintang-bintang, lebih indah dari bunga, lebih indah dari bunga di taman. Ya. Nah, sekarang kita berdoa, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Oke, lipat tangan, kita berdoa, kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menyertai, memberkati, memelihara kami dan anak-anak. Kami percaya bahwa dalam situasi apapun, Tuhan Yesus akan menjaga kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya bilang, amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati.